Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etiwiati, guru biologi di SMA Negeri 1 Labener, ingin memberikan laporan bulanan IKI tentang protista. Nah, di sini protista yang kita kenal itu ada 3, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Nah, pembahasan pada hari ini yaitu mengenai protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan atau kita sebut dengan alga itu memiliki ciri-ciri ukuran kurang lebih 25 micron. Kemudian ada juga yang panjang dan besar yaitu sampai mencapai 50 meter. Contohnya adalah Macrocystis. Nah, ciri yang selanjutnya dari alga ini yaitu memiliki kloroplas sehingga bersifat autotrof. Ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Contoh dari yang bersel satu contohnya adalah bisa hidup secara koloni ataupun soliter. Cara reproduksinya bisa dengan cara vegetatif yaitu dengan cara membelah diri ataupun fragmentasi, dan juga ada yang dengan menggunakan spora, dan ada juga reproduksi secara generatif yaitu dengan penyatuan sel kelamin atau dengan metagenesis. Sifat umum yang terdapat pada alga yaitu alga ini disebut dengan tumbuhan bertalus karena belum memiliki organ, akar, batang, dan daun yang sejati. Ciri tubuhnya umumnya berlendir, kemudian hidup umumnya di tempat yang basah, di perairan tawar maupun di laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari. Alga atau ganggang ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 divisi yaitu ganggang merah, ganggang coklat, ganggang keemasan, euglenoid, ganggang hijau, dan ganggang abu. Ganggang merah atau kita sebut dengan Rhodophyta itu memiliki ciri-ciri memiliki pigmen dominan selain klorofil yaitu phytoerythrin. Hidupnya di laut dalam, kemudian cirinya multiseluler atau bersel banyak. Untuk cara reproduksinya bisa dilakukan secara aseksual ataupun secara seksual. Dan ciri selanjutnya dari alga merah ini yaitu di misalnya mengandung selulosa dan pektin. Kita bisa lihat di situ seperti apa gambar dari alga merah atau Rhodophyta. Nah, contohnya untuk Rhodophyta yaitu Euchema spinosum. Biasanya ini dibuat untuk pembuatan agar-agar bermanfaatnya. Kemudian Gelidium robustrum, Palmaria palmata, dan Corallina mediterranea. Untuk selanjutnya yaitu ganggang coklat atau kita sebut dengan Phaeophyta. Di sini pigmen dominan yang dimilikinya yaitu karotin, yang misalnya mengandung pektin dan algin. Nah, kemudian multiseluler, hidup di air laut yaitu sekitar pantai atau daerah pasang surut. Reproduksi bila dilakukan secara seksual yaitu dengan cara fragmentasi, dan secara seksual yaitu dengan oogami, anisogami, dan isogami. Bisa dilihat seperti apa gambar dari alga coklat. Contoh dari Phaeophyta ini adalah Surgasum, Laminaria yang digunakan sebagai pupuk pertanian, Turbinaria, Fucus, dan lain-lain. Untuk alga yang ketiga yaitu kita sebut dengan alga keemasan atau Chrysophyta. Di sini memiliki pigmen dominan yaitu berupa karotin dan xanthofil. Pigmen lainnya yaitu ada klorofil A dan C dan fucoxanthin. Ini selnya mengandung semiselulosa, silika, dan pektin. Hidupnya di air tawar maupun air laut. Reproduksi juga dilakukan dengan cara membelah diri dan dengan spora. Di sini bisa kita lihat di sini seperti apa yang disebut dengan alga keemasan. Nah, contoh dari Chrysophyta ini yaitu Foucheria, Navicula, dan Sinoria. Yang kelima yaitu alga hijau. Di sini memiliki pigmen karotin serta memiliki pigmen klorofil A dan B.
Insangnya itu tersusun dari selulosa dengan cadangan makanan yaitu berupa amidum. Hidupnya uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Hidup di air tawar, terutama air kolam, genangan air, ada juga yang hidup di laut dangkal. Reproduksi bisa dilakukan secara seksual yaitu dengan fragmentasi, kemudian secara aksual dengan persatuan gamet jantan dan gamet betina. Seperti inilah gambar dari ulva yang terdapat pada alga hijau. Nah, contoh dari chlorophyta ini yaitu ulva. Ini bisa digunakan untuk sayuran atau dimanfaatkan sebagai sayuran. Kemudian ada volvox dan ada spirogyra. Yang keenam yaitu ganggang api kita sebut dengan Pyrophyta. Disebut ganggang api karena alasan yang pertama, beberapa anggotanya dapat berpendar sehingga laut tanpa bercahaya pada malam hari. Alasan yang kedua, adanya beberapa anggota yang melimpah jumlahnya, blooming, pada musim kemarau sehingga menyebabkan red tide di pantai. Seperti inilah gambar dari alga api. Nah, di sini alga api itu memiliki pigmen dominan yaitu xanthophyll. Kemudian di sini ada juga yang bisa mengeluarkan toksin sehingga dapat membunuh ikan atau hewan yang ada di sekitarnya. Manfaat dari alga. Yang pertama itu sebagai suplemen makanan, contohnya adalah chlorella. Kemudian yang kedua sebagai bahan sayur, contohnya ulva. Dan untuk bahan baku agar-agar, contohnya euchema dan geridium. Kemudian ada juga digunakan sebagai bahan peledak, isolasi, penggosok, dan saringan. Nah, di sini contohnya adalah endapan diatom yang ada di dasar laut. Kemudian ada juga yang sebagai penghasil yodium, contohnya laminaria. Kemudian ada juga penghasil asam alginat yaitu pengental yang digunakan untuk industri es krim, kosmetik, tekstil, dan plastik. Contohnya adalah laminaria dan macrosatis. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum